tidak hadir? Ada. Siapa? Asep. Asep. Kenapa Asep? Udah berapa hari? Baru 2 hari, Bu. Berarti besok nggak datang bisa lagi aja ya? Iya. Saya doakan semoga dia cepat sehat. Supaya bisa belajar seperti biasa. Sekian kopinya nak baguskan, ya. Nah, sebelum kita belajar kita biar semangat buat briefing berapa ya, speaking dulu ya. Iya. Speaking, semangat sekali melihat ini. Pagi-pagi cerah seperti ini ya. Iya, Bu. Ya, silakan berdiri. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang baik siap berdoa. Angkutan-angkutan tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, bulan melintas di atas pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam. Buat menara pipi, empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan. Buat telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10. Siap berdoa. Lagi ya, semangat ya. Iya, Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belum pagi, gimana? Pagi. Oke ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, bisa, 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 yeay! Coba. Panji. Lanjutin doa. Sendiri nggak, Bu? Doanya ini aja, sama-sama sih sama hati. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
di sini kita waktu 2 hari yang lalu kita kan sudah melakukan pembelajaran ya, nah, yang mana pembelajaran semalam tentang apa? Tentang materi apa namanya? Pencemaran lingkungan. Tentang apa itu? Daur ulang limbah pipet ya, pipet plastik ya. Jadi bagaimana, sudah paham semuanya? Tugas semalam sudah siap? Sudah. Mana? Tugas semalam. Oh iya Bu, lupa kami ya Bu. Itu tinggal periksa di sini pelajaran. Ini Bu. Kumpul lah, kumpul. Ini dari kelompok kami Bu. Asal-asal. Sudah? Bu. Nanti tinggal tulis saja ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah menganalisis masalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar, ya kan? Ya, Bu. Soal kita tidak jauh di sekolah kita ini banyak sampah. Apa salah satunya? Plastik. Bekas jajanan ya. Ya, Bu. Botol. Ya, botol gelas. Bakso itu sangat banyak berserakan di Lingkungan sekolah. dari itu harus dibuangkan pada tempatnya ya. Bedakan sampah anorganik dan organik. Jangan semua buang di situ, dibedakan. Jadi biar bisa diolah kembali. Contohnya kalau organik kan macam plastik yang kalian dikumpulkan ini kan bisa diulang kembali ya. 2 hari yang lalu Ibu memberitahukan supaya membawa peralatan bahan-bahan yang diminta praktekkan. Apa sudah disiapkan? Yaitu salah satu mungkin bunga ya, bunga plastik atau ini yang kalian bawa ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan bisa. Udah mencari ini ya, udah ya kan. Apalagi bekas belajar orang tua ini rumah, nah, ini disimpan jangan dibuangkan sayang ya kan. Karena kalau dibuangkan ini akan merusak lingkungan ya. Apalagi plastik lama terurai sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ya, terurai dia. Jadi ini punya kelompok berapa tadi nih? Kelompok 1. Sudah siap ini. Kelompok berapa yang merah? Kelompok 2. Oke, berarti kreatif ya kamu. Ini kelompok 3. Oke, jadi yang mana sampainya bisa kita double menjadi bunga. Oke, terima kasih ya sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang kita masuk. Ya Bu. Oke, kita membuat dulu. PC dulu. Coba perhatikan semuanya nak, perhatikan. Oke, di sini mengelola sampah terpadu berbasis masyarakat berdaerah ya kan. Nah, sebelum kita masuk kemari Ibu bertanya, apa yang ditimbulkan pada lingkungan kita? Apa yang ditimbulkan lingkungan yang kotor? Bagi sampah. Penyakit. Ya kan, Ibu ada penyakit apa? Penyakit apa? Itu dampaknya kan kalau lingkungan kita tercemar. Jadi kita lihat sama-sama ada videonya. Nah, kita aja ya. Ya, apa ya? Nah, ini masalah persampahan. Iya kan di sini banyak sampah ya kan? Ya, di sungai, ini di pasar, ini di mana? Di pemukiman warga atau di darat ya? Sampahnya. Selanjutnya kerugian bila tidak mengelola
5 ini yang pertama adalah tindakan. Habis itu apa? Dikumpul, diangkat dan dibuang. Nah, terus biaya dan ancaman. Kalau yang sampah ini sumber daya ini adalah tindakan kurangi, pilih, gunakan lagi, olah, daur ulang, pendapatan dan kesempatan. Berarti yang ini inilah kita mentaskan produk nanti. Yang mana sampah tersebut kan bisa berkurang karena kita pilah. Mana sampah plastik, mana botol kan gitu. Yang mana kamu bilang adalah sampah plastik. Nah, bisa digunakan lagi, bisa kan? Bisa Bu. Olah atau daur ulang, iya. Terus ada pendapatan dan hasil, ada. Ada kesempatan. Nah, tujuan 3R di sini adalah yang pertama adalah minimalkan jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan, air, tanah, udara. Yang kedua, meringankan beban lingkungan agar sampah organisasi. Inilah sampah organik. Jadi harus tahu membedakannya antara sampah organik dan anorganik. Kalau organik adalah sampah yang dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Contohnya, sayuran. Sedangkan bagian lainnya hanya dapat diurai dalam waktu yang sangat lama. Dia bisa terurai tetapi lama. Bahkan puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Ya kan? Nah, apa saja contoh dari sampah anorganik? Plastik, kaca, gelas, besi, aluminium, kaleng, karet, asbes, karton, logam lainnya, kain. Inilah sampah yang bisa terurai tapi terlalu lama. Ya. Jadi sudah bisa ya, ada paham nggak ya? Oke, lanjut. Ini namanya pelapukan. Nah, ini ada berapa lama ya? Kertas berapa lama? 3 sampai 6 bulan. Kain 6 sampai tahun. filter rokok 5 tahun. Kain cat 13 tahun. kain nilon Dan 30 tahun. plastik dan logam. Dan 10 tahun. Lama kan? Lama. Iya kalau sampai umur kita segitu ya kan? Terus kaca 1 tahun. Ada hasilan kan? Berarti lebih apa? Kaca yang nomor 1 ya kan? Terus apa? Karet dan ban. Tak teringat lebih parah lagi, tak teringat. Tak bisa dipastikan berapa tahun. Terus styrofoam tempat nasi itu yang hancur kan? Nah itu tidak hancur. Gimana cara? Jadi harus tahu. Nah, ini sampah B3. Nah, B3 itu adalah bahan dan racun. Dia sifatnya pertama mudah meledak, mudah terbakar, mudah bereaksi dengan oksigen, menimbulkan karat, beracun dan menyebabkan infeksi. Termasuk besi yang berkarat ya kan? Nah, contoh sampah B3 inilah dia batu baterai, lampu neon, rosas, pestisida, ini contoh bahan B3. Manfaat pemilihan sampah. Jadi ya manfaatnya itu harus ditempatkanlah pada tempatnya ya kan, jangan asal buang. Nah ini langkah-langkah pemilihan sampah. Jenisnya ada 3, tebal ya kan. Jadi ini istilahnya tanpa dikasih tahu pun mungkin sudah mengerti lah ya kan. Di rumah pun kan sudah mengetahui lah kan masalah sampah gimana kan untuk membersihkannya nak. Nah ini pemilihan sampah. Nah pemilihan sampahnya juga ada. Lanjut ini reduce, mengurangi sampah. Ini cara menguranginya. Yang kedua ini sampah yang digunakan kembali. Yang C memanfaatkan kembali. Ya kan ini yang memanfaatkan contohnya salah satu sampah bekas sampah deterjen ya kan bisa digunakan kembali ya kan dimanfaatkan. Inilah tindakan kreatifnya. Itu pasti kresek yang kamu gunakan ya kan? Iya. Kresek ini dia. Selanjutnya recycle, mendaur ulang sampah. Itulah 3R tadi kan. Oke, jadi sampai sini bagaimana nak? Udah? Oke. Jadi sebelum kita ke situ kita mau apa ya? Ikut kelompok ya. Karena kan minggu lalu 2 hari lalu kan sebelum kita ikut kelompok lagi. Ya Bu. Hasil dari hasil kresek ini.
Kita lagi kelompok. Iya, bagi. Ada kelompoknya, gini aja. Kelompok pertama, Bu. Iya. Kayak semalam kan Bu? Iya. Pokoknya semangat. Buat aja ya, bukan aja.
Kamu yang banyak kan? Iya. Nah, habis itu. 3 pieces. Siapa yang buat ini gambar ini? Ini. Saya buat ini. Kita lihat di video sebelumnya. Sekarang kita lihat Jarak dekat ya. Sendiri ya. Apa ini? Orang itu bisa loh. Peggy udah diem. Sini lagi semua. Coba dibilang. Udah kan ya? Begini, bisa. Dari tadi orang muncul.
Potnya kecil. Ini coba ini buat daun ya. Ini buat daun. Nah, itu plastiknya.
Nah ini itu cantik ini. Buat bunga warnanya warna ini. Ini bisa. Warna-warna biar kemarin. Mandarnya. Itu dia macam tadi. Ini tadi dia. Oh, itu menjadi mana? Apa lagi? Kamu gulung-gulung ikat pakai tali. Enggak memanjari dia. Tapi enggak, ya tidak itu. Iya, aku oh iya. Apa itu?
Dalam dalam ulang ini. Siti Ini namanya agak kau manting. ini gimana? Gak bisa. Jangan kasih isinya sama imam. Kau yang beli? Anak bilang mana ini? Sesat kali mau jadi. Wow, siapa sih? Kira-kira ini ada mau ada dengan operasi.
Enggak hafal. Ini mungkin Pasal tahu mana namanya tahun ini kalau 25 gitu ini saya kata yang menjaga amin. Kita kalau gitu lah kepala gue jadi. Anjing ibu. Apa begini kan bu? Aku ingin apa perempuan ini kok nggak ada. Kami lain.
Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh Hewan laut yang menjadi bagian dari segmen makanan akan mengolah plastik termasuk pakaian ke dalamnya. Yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piringan kita makan. Bisakah kalian membayangkan bagaimana PSBB bukan memudahkan apabila bisa Udah gini kan bagus. Oh ya, sekarang kita. Berapa banyak? 5 ya. Ya.
Soalnya nggak bisa mancing. Matikan. Ini kayak apa? Hai teman-teman, setelah kita ulang kita lihat di video sebelumnya. Sekarang kita lihat ini kemudian adalah tubuh manusia yang digunakan untuk sehari-hari kedua pencemaran udara sampah plastik sering dibakar namun gas beracun dihasilkan dari gangguan kesehatan terutama terjadi dengan kondisi tubuh. Ketiga, plastik dapat berubah jadi mikroplastik ultraviolet, mikroba dan detekan titik. Mikroplastik adalah plastik berbentuk keras hingga 5 mm sangat kecil. Dengan mikroplastik ikan bukan hanya di laut, plastik juga ditemukan pada air. Hanya dapat makan para ilmuwan masih memiliki banyak mikroplastik. Sejauh ini mikroplastik tidak dapat ditemukan dengan sebagian besar luar bersama. Namun ketika jumlahnya sangat tinggi, mikroplastik sangat mungkin tertahan dalam nasi pada tubuh sehingga berpotensi menjadi toksik. Mulai dari gangguan Berarti kalau kelompok lagi ada presentasi yang kelompok 1 dan kelompok 2. Ini sini. Nah, Aku udah siap, Bu. Ibu, sudah nih. ya, berarti
Udah bisa dikerjakan namanya. Jadi, tuliskan nama kamu di sini. Mana namanya? Masuk kali. Bisa ribut nggak sih? Bisa masuk. Bisa ribut nggak sih? Jadi, sinar Ada di sini. Wah, bukan ya. Jelas, oke? Udah siap? Oke, kelompok 1. Aku aja. Oh, hasilnya sedikit. Semuanya, masuk aja. Terus kayak gitu aja nggak apa-apa. diem lah. Berapa sekarang? Kenapa kau aja? Gue baper ya. Oke, dengarkan. Kelompok 1. Selamat siang teman-teman sekalian. Iya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kami dari kelompok 1 ingin dampak sampah plastik bagi lingkungan hidup. 1. Pencemaran air dan tanah. 2. Pemanasan global. 3. Polusi udara. 4. Mengacaukan proses rantai makanan. 5. Bahaya banjir. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Produknya mana ini? Ini ya? Ini Bu. Ini dari plastik asoy. Ya. Ini plastik ya. Oke. Nah, jika ada kelompok lain yang bertanya, silakan. Berdiri. Yang lain tulis pertanyaan mereka. Tulis. Dapatkah Anda melakukan kegiatan tersebut dengan baik? Dapat, karena dengan cara kita mengetahui langkah-langkah kita akan lebih mudah melakukan proses mendaur sampah seperti bunga. Ulang kembali. Jangan ulangi, berdiri. Dapatkah kelompok 1? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya sama bisnis kalian. Dapatkah kelompok 1 melakukan kegiatan tersebut dengan baik? Dapat. C. Gak ada lagi selanjutnya kelompok ini. Kelompok berapa? Iya, Bu. Itu biasa tahu. Udah Bu. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan sesuatu dari kegiatan ini. Di sini kan kita membuat proses. Proses itu pasti memiliki manfaat. Jadi dari manfaat dari mendaur ulang suatu barang bekas itu apa? Apa manfaatnya? Mencegah Aku ingin ini. dari
bagian. Sini ada yang ini tiga. Ya, silakan kelompok 2. Mencegah serta juga mengatasi pencemaran lingkungan. Berarti dapat ya. Tadi pertanyaannya apa tadi, Risa? Dapatkan kelompok 1 melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Dapat karena dengan cara kita mengetahui langkah-langkah kita akan lebih mudah melakukan proses mendaur ulang barang bekas tersebut. Berarti dapat ya. Nah, mereka dapat melakukan dengan cara baik. Karena semua lengkap ya kan? Mulai dari peralatannya, plastik, karat, apalagi gunting. Pokoknya semua lengkap. Makanya mereka mudah mengerjakannya, menghasilkan produk. Nah, oke. Selanjutnya jawaban dari kelompok 3. Apa soal yang lain nanti kita? Apa manfaatnya tadi? Di sini kan ada proses dan proses itu bermanfaat. Jadi manfaat dari mendaur ulang suatu barang bekas itu apa? Apa manfaatnya? Serta juga mengatasi pencemaran lingkungan, mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan daya kreativitas dan juga keterampilan masyarakat, membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Manfaatnya banyak ya kan? Oke, bagaimana kelompok 3? Apakah bisa memahami dari kelompok 1? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kelompok lain? Sudah pas, Bu. Udah. Dari semua hasil limbah plastik saja bisa dimanfaatkan semuanya ya? Udah paham udah ya? Udah. Oke. Jadi silakan tutup kelompok 1. Ya, dari hasil. Sekian dan terima kasih. Oke, ya, boleh aku. Oke, serta kelompok 2. Ya, Anda silakan berdiri. Berdiri. Ini hasil dari bunga kelompok 2. Ya, bunga apa ini? Bunga kertas kan? Bunga mawar? Bunga mawar. Iya, berduri ini kan. Oke, ya silakan. Kami dari kelompok 2. Ini kami menjelaskan hasil dari kerja kami ke kelompok yang akan dibacakan oleh Kak Teta. Dari ulasan di atas sangat jelas bahwa banyak sekali dampak negatif dari sampah plastik. Penggunaan sampah plastik yang terus-menerus dan berlebihan bisa mengakibatkan pencemaran air dan tanah, polusi udara, bahaya banjir, pengacauan proses rantai makanan, dan pemanasan global atau perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah sampah plastik, baiknya kita segera menerapkan solusi pengelolaan prinsip 3R, yakni memiliki ulasan reuse, menguasai pemakaian plastik, reduce, dan mendaur ulang recycling. Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Kelompok berapa mau bertanya? Di luar. Kelompok 1. Ya, silakan berdiri, bertanya, berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa jenis plastik yang paling banyak digunakan dalam pembuatan hiasan bunga? Iya, apa? Jenis plastik apa yang digunakan untuk membuat hiasan plastik bunga? Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, berdiri. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa jenis plastik yang
paling banyak digunakan dalam pembuatan hiasan bunga? Itu aja pertanyaan kelompok 1. Itu bisa. Mengapa kita harus melakukan proses daur ulang pada limbah? Mengapa kita harus melakukan proses ulang? Oke. Gimana? Baiklah, Amin. baiklah. Hasil diskusi yang telah kami dapatkan, jenis plastik yang paling banyak digunakan dalam pembuatan hiasan bunga adalah 1. Seperti PET atau botol air minum mineral, HDPR atau botol sampo kresek atau test bag, PET atau pipa, HDP atau pembungkus makanan, PP cairan mineral gelas, PS styrofoam, dan sampah kemasan saset, pouch dan lainnya. Banyak ya yang bisa digunakan untuk membuat bunga ya kan. Sampah kresek banyak, pokoknya sampah-sampah deterjen itu bisa macam daya ya kan, bom, itu bisa digunakan semua. Oke, bagaimana kelompok 1 udah bisa memahami? Baik, selanjutnya kelompok 3. Katanya dari kelompok 3. Mengapa kita harus melakukan proses daur ulang pada limbah? Mengapa? Fungsinya untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan air akhir atau TPA. Daur ulang bermanfaat memenuhi kebutuhan bahan baku sesuatu produk. Ya, bagaimana kelompok 3? Cukup Bu, nggak bisa? Oke, silakan tutup. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang telah diberikan. Kami tutup. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Ini hasil dari kelompok 3. Ini bukannya apa ini? Setelah ya. Ya, silakan, Pak. Ini di sini, nah ini. Hai semuanya. Hai. Oke, teman-teman, kita senang banget bisa di sini ngobrol bareng dan menunjukkan pendapat kita masing-masing. Kami adalah kelompok 3. Jadi di sini tujuan kita adalah ingin mencari suatu kesempatan untuk mencari kerajinan yang ingin kita buat. Di sini kita punya aturan kecil nih. Kita akan buat aturan waktu, sesi tanya jawab. Nah, saya akan bacakan kegiatan kami nih. Di Indonesia masih banyak ditemukan pemakaian plastik yang merupakan salah satu material digunakan untuk kemasan sekali pakai. Namun sayang, pengolahan sampah plastik di Indonesia belum dikelola dengan baik. Salah satu penyumbang masalah utama dan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sampah plastik masalah ini timbul dikarenakan sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai. Butuh ratusan tahun bila terurai secara alami. Nah, di sini kami mengambil kerajinan kami dari sampah yang berada di lingkungan sekolah. Jadi topik yang bisa kita ambil dari sini, kesempatan itu bisa kita ambil mulai dari awal. Jadi jika ada teman yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Ya, silakan. Kelompok berapa yang bertanya dari hasil presentasi kelompok 3? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah kesimpulanmu dari kegiatan ini? Kegiatan. Ya, apa kesimpulan kamu dari kegiatan hasil produk kamu ya? Ulang kembali. Apakah kesimpulanmu dari kegiatan ini?
Ya, kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 ingin bertanya, plastik kresek termasuk sampah apa? Iya. Plastik kresek ini ya, termasuk jenis sampah apa? Ya. Apa? Oke, bagaimana termasuk itu? Buat teman-teman, kasih kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang masih dapat menjadi belenggu. Cukup? Ada lagi? Bagaimana kelompok 1? Apa yang ada yang kurang paham? Cukup. Ya, selanjutnya kelompok 2. Sampah plastik kresek. Sampah itu termasuk dari sampah anorganik adalah plastik, botol atau kaleng minuman, kresek bekas, besi, kaca, kabel, barang elektrik, lampu dan plastik. Memang sampah anorganik sulit terurai tetapi dapat dimanfaatkan kembali. Iya, bagaimana? Pas. Bisa? Oke, selamat tutup. Oke, sekian, terima kasih. Sekarang kami ingatkan poin-poin kecil nih. Jadi di kesempatan kita ini membuat kerajinan, kita mendapatkan poin kecil bahwa plastik itu juga bisa dibuat dari kerajinan. Iya. Terima kasih. Oke, sekian, terima kasih. Ya, lihat Pak. KPD-nya mana ini? Sudah apa ya? Udah ada langkah-langkah kerjanya. Kelompok. Nah, dari hasil presentasi kalian semua, baik ya, karena apapun itu sama-sama itu bisa main di ulang. Ya kan bukan hanya anak saja, tapi organik juga bisa. Mungkin kalau organik mungkin menjadi apa? Mungkin jadi pupuk ya kan? Ya, Bu. Apa lagi? Kompos ya kan? Termasuk dari itu. Nah, coba perhatikan. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, Dalam satu hari, berapa kali kalian menggunakan sampah plastik? Terhitung ya. Ada, masa nggak terhitung? Kan bisa kita hitung mulai dari pergi sekolah ada nggak menggunakan? Ada, Bu. Ada. Mungkin plastik, cangkir, gimana? Mau pakai apa makannya? Di rumah ada tadi makan pakai piring plastik, cangkirnya plastik. Nah, berarti hanya satu hitungnya kan? Nah, setelah itu pergi ke sekolah. Kereta itu ada plastiknya. Kap-kap itu plastik namanya. Enggak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Plastik. Itu hanya maksudnya kok digunakan maksudnya diminum atau dimakan gitu. Berarti enggak. Yang untuk dikonsumsi aja lah ya kan? Ya, Bu. Pakai plastik ada enggak? Ada, Bu. Ya, cuma kita nggak tahu lah berapa kan gitu kan, tergantung kebutuhan kita lah setiap hari itu, ya kan? Kalau mama mungkin banyak, mungkin belanja, iya kan? Ya, Bu. Nah, jadi mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman juga ada plastik. Plastik. makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Kemana mereka berakhir? Tong Sampah. Iya. Jadi banyak tong sampah. Tapi di daerah kita masih banyak yang berserakan, nggak di tempatnya dibuang. Apalagi di dalam terus dilaci, Nah, itulah harus dirubah lah ya. Ditempatkan pada tempatnya karena kalau dilaci ntar kan jadi sarang nyamuk, sarang penyakit.
ramah lingkungan. Karena kita nggak mungkin habis minum kita buang ya kan? Yang sini kita bawa pulang lagi, kita cuci besok digunakan kembali. Ini namanya ramah lingkungan. Berarti menggunakan benda atau barang yang berkelanjutan istilahnya, bisa untuk selanjutnya kan gitu. Tapi kalau bekas ini kan langsung buang, nggak mau kita pulang lagi untuk besok, bisa. Apalagi bekas bontot nasi, kita nggak mungkin di plastik buat kan, atau di kertas nasi nggak mungkin sekali guna, nggak mungkin berulang kali. Bisa kita buang makanya lebih bagus membawa bontot atau tempat nasi, ya kan? Nah, jadi itu namanya ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, kalau berkendaraan itu juga yang ramah lingkungan yang seperti apa itu? Sepeda ya. Tapi kalau sekarang sepeda tuh sampai dari sekolah ini. Ya, kok jam berapa dari rumah? Sepeda. Nggak sampai. Nggak sampai kan? Sampainya sampai, cuma udah pulang orang semua. Iya kan? Makanya kalau daerah luar negeri itu orang banyak berjalan kaki ya kan? Atau bersepeda. Nah, makanya biar polusi daerah kota besar tetap dijaga. Daerah kita termasuk tercemar ya kan? Apalagi kemarau. Nah, itu banyak kali. Nah, selanjutnya Sebagian plastik berasal dari material alami seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun dapat terurai secara puluhan kan bahkan ratusan. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang. Akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Mikroplastik. Makanya karena ada macam daerah kita bahasanya tuh botot itu ya kan. Makanya ada penjual botot itu kan atau pengulang yang ngambil kan bisa, makanya harus ngambil untuk diulang kembali. Jadi sampah ini jangan terlalu banyak berkumpul, makanya di sini berulang. Makanya laku dijual untuk plastik, apalagi besi ya kan, kaca enggak ya. Kalau botol ya kan, botol kaca. Ada kalau ada kaca ditanam lah, itu pun mungkin berapa tahun berapa nggak tahu lah. Ini ditanam biar jangan membahayakan. Makanya janganlah pula makanya melihat orang kok robot atau buluk ini kita rendah jangan ya. Mereka bagus juga apa orang itu, bagus juga ya kan. Berarti mereka apa namanya memberikan lingkungan supaya bersih atau sehat kan, supaya jangan tercemar. Terus Dissolvable art atau DTA dan kalet atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini BPA, DEHP, karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. di botol plastik minuman. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang dibuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk kandungan racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Terakhir kita makan juga ya kan? Ikan tersebut memakan dari yang terdapat dalam plastik. Setelah itu ikannya ditangkap lalu dimakan manusia. Berarti apa? Berlanjut dia. Yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan
produksi plastik. Karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. Misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Ya, salah satu ya. Mengganti plastik resik menjadi kantong plastik ya, atau kantong apa sas. Iya. Salah satu. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihan Plastik mas ke dalam itu. Atau mereka yang makan. dapat berdampak besar. Iya. Maka, Saking membuat kencing mulailah dampak dari besar. diri kita sendiri mulai saat ini. Oke, jadi dimulai dari diri sendiri katanya karena harus menjaga lingkungan gitu ya. Harus ramah ya. Makanya kamu kalau bisa juga ada tempat minum botolnya ya. Selain menghemat apa lagi? Berarti memberikan kesehatan sama kita, menghemat kantong dan menyehatkan ya kan. Kalau kita beli itu minuman mineral itu kan nggak tahu kita ada berapa lama itu, ya kan? Udah berapa lama? Tapi kalau dari rumah kan memang jelas direbus sama orang tua kita atau dibeli pun memang jelas kita belinya dari mana kan gitu. Jadi harus digunakan lah. Apalagi macam kamu kan namanya pulangnya lama, cuma lewat. Nah, digunakan lah minimal buat minum. Mau sebesar mana pun nggak apa-apa lah, 1 liter pun nggak apa-apa. Itu apa namanya ini? Itu apa namanya? Itu 1 liter. 1 liter ada itu ya. Jadi kalau makanan pun begitulah dibontot. Ya, kalau kita sempat bontot, gimana? Jajan di luar ya, kalau menggunakan plastiknya dibuang pada tempatnya gitu aja, menjaga ya. Oke? Oke. Selanjutnya, nah ini tadi yang hasil presentasi kamu ya nak, masalah sampah plastik tadi ya. Ini kan kresek yang kamu bawa tadi ya kan? Iya Bu. Yang mana sampah kresek tersebut dampaknya dalam lingkungan itu terdapat pada 5. Yang pertama adalah pencemaran air dan tanah, tercemar, ya kan? Air dan tanah. Yang kedua pemanasan global. Ketiga adalah polusi udara. Yang keempat apa? Mengacaukan proses rantai makanan. Itulah dampaknya. Contohnya kalau kita banyak tercemar mungkin sayur-sayuran mungkin juga akan subur ya kan, pasti menggunakan pupuk zat kimia kan gitu kan nak, subur. Jadi itulah mengacu pada makanan. Yang terakhir adalah bahaya banjir. Jadi dampak dari lingkungan yang tercemar. Selanjutnya ini tadi ya yang dibuat tadi. Oke. Jadi dari sini bagaimana? Ada yang bertanya nak masalah sampah plastik kita? Ada? Pas Bu. Nah, jadi sudah paham lah ya. Setiap apa yang kita gunakan itu bisa dihasilkan atau didaur ulang. Hanya plastik aja yang bisa. Tetapi apalagi mungkin dari botol plastik, itu botolnya juga bisa. Tali juga bisa, macam yang di Smart 2 hari lalu kita buat dari pipet ya kan? Iya Bu. Dari kreseknya. Terus selanjutnya jika kamu jajan di kantin, apa yang kita hasilkan lagi selain ini? Ya, 2 hari yang lalu pipetnya dan kita buat produk. Nah ini kita buat plastik kreseknya. Selanjutnya apa yang kita hasilkan produk kembali lagi? Yang dari hasil jajanan kita aja lah di lingkungan sekolahnya. Jauh di luar. Aqua gelas, ada aqua gelas berserakan? Banyak Bu. Berarti itu nanti bisa lah dicari kembali pas waktu istirahat ya, karena kalau ada dampak kamu di tempat sampah diambillah dulu. Setelah itu dicuci lah ya, terus digunakan lagi besok untuk produk praktik lagi. Ada aqua gelas apa yang bisa digunakan? Buat apa? Buat bunga juga bisa. Kalau bisa jangan bunga, benar ada bunga ini ya kan? Apalagi tempat apa lah ada aqua gelas? Buat tempat pensil Bu. Nah, Bisa ya. Nah, pokoknya kita cari dulu bahan-bahannya, besok baru kita apakan lagi produk lagi ya. Bisa Bu. Nah, bisa. Yang selanjutnya
Ya, mana percobaan tersebut nanti siapa lagi WA? Kita ada Bu kita kan, Nak? Ada, Bu. Sini Bu share nanti ya. Ya, hasil untuk tugas minggu depan, oke? Oke. Kita Nah, untuk selanjutnya supaya semangat kita apa? Mengamal dulu perbedaan games. Sedikit lagi. Jam 9 lagi udah mau pulang. please. Hah? Apa? Oke? Ya, belum mau Ada kita yang Bu. bertanya kembali, bagaimana masalah sampah plastik ini bisa diapakan? Bisa. Jadi harus pandai-pandai lah ya. Membuat hasil karya, bukan hanya dari plastik tapi juga dari yang lainnya. Oke, Ya. Bu. Kalau ada yang sampah jangan kita bilas ya. Ya, Bu. Belum mau kita Bu. Iya, belum mau. Tapi saya Itu Bu samsa. Yang mana? Samsa Bu. Yang mana itu? Itu udah Bu. Di bawah aja nanti. Ah, satu lagi. Satu lagi di bawah aja. Oke, silakan berdiri. Yeay. Apa ini? Thank you.
Mana lagi? Satu lagi. Oke. Untuk doa, coba pagi untuk doanya. Setelah belajar. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan. Hey!